Oke, ya selamat pagi semua para mahasiswa dan ibu-ibu dosen. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya. Pagi, Bu. Oke, ya. Selamat pagi, Bu. Ya. Nah, pagi ini kita kembali di perkuliahan PSRDA ya. Ini pertemuan yang ke-11. Pagi ini kita akan membahas desain dan gaya hidup. Khususnya apa yang akan kita bahas pagi ini dari ranahnya desain fashion ya, gitu. Tapi ini memang meskipun desain fashion, tapi tetap berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, pembicara kita, dosen tamu kita pada pagi hari ini adalah Ibu Fitria Vidyawati. Saya akan bacakan sedikit dari CV beliau ya. Beliau lahir di Bandung, menempuh pendidikannya di Desain Interior Institut Teknologi Bandung, ITB ya. Lalu dia melanjutkan juga pendidikan atau sekolah shoe pattern making and prototyping di Milan, Italia, dan juga shoe design and development di Milan, Italia juga. Pekerjaan sekarang adalah foundernya MKS, shoe designer MKS, CEO dan Creative Director MKS, Shoe Designer and Development at Gudang Biru Footwear Production, Footwear ya, Footwear atau Footwear ya, Production, dan juga konsultan di Etsa Studio. Kurang lebih seperti itu perkenalan singkat dengan dosen tamu kita pagi hari ini. Nah, ini sudah buka kamera ya, jadi sudah bisa dilihat ada Ibu Fitria Vidyawati di situ ya. Nah, baik Ibu Fitria, kami persilahkan untuk memaparkan materi hari ini. Silakan Ibu. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi ibu-ibu dosen dari Maranatha. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih telah mengundang saya untuk di acara perkuliahan pagi hari ini untuk bercerita dan berbagi pengalaman mengenai seputar brand yang saya pegang, MKS, dan juga pengaruh desain terhadap gaya hidup. Meskipun sudah diperkenalkan, izinkan saya perkenalkan kembali. Nama saya Fitria Vidyawati, saya lahir di Bandung, memulai menempuh pendidikan di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB dengan major desain interior. Lalu saya meneruskan belajar di Ars Tutolia School di Milan untuk major di shoe pattern making dan prototyping dan juga design and collection planning. Sempat bekerja secara profesional juga di bidang interior yang mana akhirnya saya memutuskan untuk mendirikan brand sepatu dengan MKS sesuai dengan passion saya, dan akhirnya saya memulai perjalanan untuk membangun ini dimulai dari tahun 2011. Pertama dimulai dari mendesain sepatu, lalu akhirnya sekarang juga menjabat sebagai CEO dan juga Creative Director dari MKS. Selain itu, saya juga aktif di Gudang Biru Footwear Production, yaitu di mana salah satu perusahaan yang dalam pengembangan alas kaki, produksi alas kaki. Di sana saya menempati posisi sebagai design dan development juga. Lalu ada juga ETSA Design Studio, yaitu sebuah studio desain yang memberikan jasa konsultasi khususnya untuk dalam bidang alas kaki. Oke. Untuk teman-teman semua, mungkin ada yang sudah pernah dengar dan mungkin juga ada yang belum. Saya perkenalkan, MKS ini adalah brand sepatu khusus wanita. Kita fokus di sepatu casual yang bergaya bold dan edgy gitu. Kita berusaha menawarkan sesuatu bentuk alas kaki yang baru dengan membawa fashion, comfort, chic, dan durabilitas ke dalam satu bentuk sepatu untuk mensupport
kegiatan sehari-hari para penggunanya. Oke, seperti tadi untuk penjelasan tentang MKS sudah kita bahas, lalu selanjutnya, oke, ini untuk gambaran mengenai produk kita. Jadi kita punya 3 produk range, mulai dari basic collection, regular collection, dan juga special collection. Ini hanya kategori aja untuk produk range-nya. Oke, setelah ini product range, lalu kami juga menjalankan workshop kami sendiri untuk memproduksi sepatu-sepatu kami. Jadi kita mulai melakukan dari desain sampai produksi dan juga dilempar ke pasar, kita lakukan secara in-house atau kita kerjakan oleh tim kita sendiri. Untuk distribution channel, kita sudah menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, juga termasuk Malaysia dan Singapura melalui ada channel offline dan juga online. Untuk offline, saat ini kita ada di 3 kota di Indonesia, yaitu Bandung, Jakarta, dan Makassar. Lalu untuk online channel kita bisa diakses melalui official website kita di www.mkshoes.com, lalu juga bisa ditemukan di platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Kita MKS ini mempunyai consumer profile yang kita bidik khusus untuk produk-produk kita. Yang pertama adalah siapa sih para pengguna MKS ini? Kita definisikan sebagai perempuan 18 hingga 25 tahun. Dia tertarik dengan lifestyle seperti foodies, travelers, dan juga fashion enthusiasm. Posisinya di entry level job dan juga middle class. Lalu karakternya ini seperti apa sih untuk para consumer profile-nya MKS adalah yang pertama independent, dynamic dan active, passionate, yang sophisticated secara personality, dan juga strong karakter. Oke, lalu secara psikografik juga dia menyukai art dan desain, juga buku, majalah, sport, film, fashion, traveling, dan juga comfort food. Oke, kita ulang sedikit lagi ya. Kita ulang sedikit ini untuk distribution channel, kita sudah menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, lalu juga di Malaysia dan Singapura melalui channel online dan offline. Offline channel kita ada di 3 kota besar di Indonesia, yaitu Bandung, Jakarta, dan 2 toko di Makassar. Online channel bisa dijangkau melalui offline website kita di www.mkshoes.com dan juga 2 platform e-commerce, Shopee dan Tokopedia. MKS ini mempunyai customer profile yang kita bidik khusus untuk produk-produk kita. Siapa sih pengguna-pengguna, kita definisikan pengguna-pengguna produk kita. Yang pertama, kita mendefinisikan berdasarkan demografinya, yaitu perempuan 18 hingga 25 tahun. Dia tertarik dengan lifestyle seperti makanan, traveling, dan juga fashion. Ada di entry level job dan middle class. Para perempuan ini pun mempunyai karakter yang independen, dynamic, passionate, juga berjiwa muda, sophisticated secara personality, dan juga mempunyai karakter yang kuat. Untuk dari sisi psikografiknya, dia juga senang terhadap beberapa hal seperti art dan desain, juga buku, fashion, ada juga makanan dan film, juga aktivitas outdoors seperti berolahraga dan juga traveling. Nah, lalu kita juga mendefinisikan gitu berdasarkan apa yang dia suka, kegiatan apa yang sering mereka lakukan. Ini kita ambil sebelum masa pandemik ini ya, mungkin setelah masa COVID ini kita juga akan ada sedikit pergeseran gitu. Pertama, dia suka juga coffee shop untuk menikmati minuman-minuman, lalu juga di kafe atau restoran, berbau juga dengan datang ke konser musik, juga sinema, ada juga ke workshop, bookstore, dan juga dia sangat suka untuk tinggal
di dalam kamarnya sendiri, di mana dia bisa menemukan kenyamanan dan menjadi dirinya dia sendiri gitu. Sebentar ya, mohon maaf ini belum bisa bergerak, kenapa ya? Ini sudah kelihatan ya? Oke, kita lanjutkan ya. Lalu melihat dari customer profile tadi, bagaimana sih kita mentranslate profilnya customer kita terhadap MKS design dan product features yang kita miliki. Yang pertama kita memasukkan unsur unik ke dalam desain kita karena kita percaya bahwa setiap personality dari para pengguna MKS adalah unik. Jadi kita memberikan sentuhan-sentuhan chic twist pada koleksi kami, tetapi tetap yang bergaya casual, sehingga tetap nyaman dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Jadi ada kata kuncinya, kita ada active, simple, dan juga fashionable. Lalu yang kedua adalah karena para pengguna sepatu kita adalah perempuan-perempuan yang aktif, yang mana setiap harinya banyak kegiatan yang mereka lakukan gitu. Jadi kita juga harus menunjang kenyamanan mereka menggunakan produk kita, terutama dari bagian part sole-nya kita menggunakan lightweight material yang mana mendukung feature produk bahwa produk ini tidak boleh terlalu berat sehingga bisa nyaman digunakan untuk kegiatan sehari-hari, dan juga dari flexibility-nya juga harus nyaman sehingga bisa menunjang kegesitan para penggunanya. Dan juga dari materialnya, untuk dari density-nya itu kita menggunakan density campuran rubber yang lebih tinggi sehingga mendukung fleksibilitasnya tersebut. Karena juga kegiatan para pengguna MKS yang juga sangat aktif, di mana waktu mereka sangat terbatas, juga kami memilih untuk bagian upper itu bagian atas sepatu, kita sebutnya bagian upper, dengan material-material yang mudah dibersihkan, seperti ada kanvas dan juga kulit imitasi. Kita juga menggunakan doe finish, karena untuk mendukung konsep sepatu casual yang kita ambil. Untuk sepatu-sepatu yang mempunyai sole tinggi atau hak, kita menggunakan model desain yaitu chunky heels. Kenapa kita pilih ini adalah kembali lagi untuk mensupport kegiatan para customer profile-nya MKS ini yang mempunyai tingkat aktivitas yang tinggi, sehingga chunky heels ini bisa mendukung aktivitas mereka secara lebih nyaman. Jadi kita menggabungkan desain, comfort, dan fashion di dalam produk-produk kita. Nah, bagaimana sih akhirnya dari desain-desain tersebut bisa berimpact terhadap komunitasnya MKS gitu, karena akhirnya desain tidak hanya berdiri sendiri, bahwa desain menjadi satu produk yang hanya dilihat dari estetikanya saja, tetapi mempunyai dampak yang lebih luas terhadap komunitas. Ini kita ambil sampel dari beberapa customer kita yang sudah menggunakan produk kita. Jadi sepatu itu dalam fashion masuk ke kategori fashion aksesoris gitu. Jadi fashion itu tidak hanya terletak pada busana yang dipakai, tetapi juga bisa dalam kategori fashion aksesoris, yaitu seperti ada anting, misalnya cincin, itu yang termasuk kategori jewelry, dan juga sepatu gitu. Jadi kita melihat dari sampel-sampel ini bahwa sepatu juga bisa menjadi faktor pendukung menjadikan seseorang terlihat lebih fashionable gitu. Ini kita lihat dari sampel pertama, lalu kita ada sampel kedua.
di mana akhirnya desain ini bisa juga menaikkan self-esteem ya para pengguna, dan juga memadukan dengan produk-produk fashion lainnya sehingga menjadikan suatu tampilan gaya mode yang lebih unik gitu. Ini salah satu. Lalu kami pun akhirnya mengajak para customer kami untuk bergabung bersama dan berbagi pengalaman yang mana sebelumnya mereka tidak kenal satu sama lain gitu. Dengan adanya mereka penggemar dari desain-desain kami, akhirnya mereka bisa berkumpul bersama dan akhirnya bisa sharing mengenai banyak hal di wadah yang kita wadah ini di MKS. Jadi untuk kaitannya dengan gaya hidup, bahwa akhirnya desain bisa menyatukan berbagai karakter penggunanya untuk akhirnya membentuk suatu komunitas baru yang belum ada sebelumnya, sehingga mereka di sana bisa berbagi pengalaman dan juga akhirnya bisa mungkin bekerja sama untuk bertukar pikiran, mengerjakan proyek-proyek lainnya. Nah, ini juga kita mengundang para customer kita, dan juga di sini kita bisa sharing juga mengenai workshop sepatu, lalu dan sharing berbagai macam hal mengenai styling fashion. Dan akhirnya si komunitas ini juga membentuk gaya hidup baru yang mana bisa saling bertukar pikiran mengenai berbagai macam hal. Dari saya cukup sampai di sini. Nanti kalau ingin mengetahui lebih jelas mengenai MKS, bisa di-scan di QR code untuk mengetahui lebih jauh tentang MKS. Mungkin cukup Ibu Wina dari saya. Baik, terima kasih banyak Bu Fitria untuk penjelasannya. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit kendala mengenai share screen-nya. Kalau mungkin ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut, mungkin bisa langsung. Oh ya, oke. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana fashion khususnya sepatu ya. Sepatu itu ya di sini pagi ini yang contoh yang diberikan adalah khusus sepatu perempuan ya. Betul. MKS itu sepatu perempuan. Jadi bagaimana sepatu itu bisa mempengaruhi gaya hidup seseorang, bisa menaikkan kualitas juga ya, kualitas kualitas seseorang ketika dia mau tampil. Betul. Nah, self esteem, kualitas percaya diri gitu ya, ketika dia mau mau tampil atau berada di suatu lingkungan tertentu. Dan juga tadi kalau nggak salah tadi MKS tuh membuat komunitas-komunitas gitu ya Bu ya? Betul. Jadi kami melihat banyak sekali penggemar produk kami yang juga mereka mempunyai antusiasme yang tinggi dan juga karakter-karakter yang memang unik gitu. Jadi kita berusaha menyatukan mereka dalam suatu komunitas yang akhirnya membentuk suatu gaya hidup baru juga, di mana mereka di dalamnya bisa sharing tentang berbagai macam hal, dan juga akhirnya mereka traveling bareng gitu. Mereka bisa bertukar pikiran mengenai kegiatan di kampus ataupun bagaimana tips-tips untuk melanjutkan kehidupan setelah lulus kuliah dan berbagai macam hal gitu. Jadi mereka akhirnya punya kegiatan sendiri, itu juga jadi impact yang lebih jauh melalui dari desain ini gitu. Ya, oke. Jadi ini unik ya. Mungkin baru kali ini gitu saya dengar ada merek sepatu yang jadi membuat sebuah komunitas ya. Ya saya nggak tahu yang lain, cuman baru tahunya ini juga ya, maksudnya bisa ada lahir sesuatu yang lain lagi yang mungkin selama ini belum terpikir gitu. Apakah mungkin karena ini brand lokal jadi bisa bisa memikirkan hal-hal yang
apa ya, yang ya memang lahirnya kan karena dari lifestyle juga ya, komunitas-komunitas itu kan memang gaya hidup sekarang ya, sekarang kan banyak sekali komunitas gitu. Nah, apakah MKS ini karena memang brand lokal, produk lokal, lahir dari lokal sendiri, dari Kota Bandung sendiri, sehingga bisa kepikir gitu bahwa oh ini bikin komunitas gitu. Kalau mungkin merek sepatu lain yang apalagi yang dari brand-brand luar ya, saya nggak tahu tuh apakah ada komunitas-komunitas juga seperti ini gitu. Jadi ide Mungkin, ide awalnya gitu, karena kita sering maksudnya berkomunikasi secara digital kan. Kalau sekarang mungkin lebih mudah juga ya berkomunikasi secara digital dengan mereka melalui melalui customer service kami ataupun juga melalui DM Instagram gitu. Nah, sebelumnya juga kami sering melakukan kegiatan offline sebelum pandemi ini, di mana kita bisa berkomunikasi dengan customer di sana. Akhirnya kita menemukan bahwa antusias mereka terhadap produk kami itu terutama dengan desain kami, karena menurut pandangan mereka desain kami itu mempunyai sesuatu yang berbeda gitu. Jadi dari situ kami banyak mengobrol bersama mereka, yang akhirnya mereka juga memberikan masukan kepada kami untuk kenapa nggak sekali-sekali kita kumpul bareng gitu. Dan dari berbagai macam cerita yang setiap individu ceritakan kepada kami bahwa apa kegiatan mereka, apa yang mereka suka dari produk kami, dan kadang mereka juga kasih masukan untuk bagaimana sih membuat tampilan desain yang baru yang mereka inginkan gitu. Jadi dari keunikan-unikan setiap customer kami, akhirnya kami mempunyai ide untuk kenapa nggak menyatukan mereka dalam suatu wadah gitu, yang akhirnya bisa mulai dari ketertarikan mereka dengan desain kami, karena satu-satunya objek yang menjadi sarana komunikasi kami dengan para customer adalah melalui desain, sehingga ketertarikan mereka pertama ada di desain. Nah, lalu kami setelah mendengar cerita-cerita mereka, kami berpikir kenapa tidak kami satukan dalam satu wadah yang mana berangkat dari desain ini, akhirnya kita bisa membuat impact yang lebih besar dengan membuat komunitas seperti itu. Kira-kira Bu Wina. Oke, iya, menarik. Mungkin ada dari Bapak Ibu dosen, ada yang mau bertanya, dan juga mahasiswa silahkan kalau mau bertanya ya. Tapi ini nggak cuma buat yang mahasiswinya aja ya, karena sepatu perempuan jadi yang mahasiswa atau yang laki-lakinya pada nggak mau nanya. Ini kan bebas ya, maksudnya ini bisa kita lihat dari bukan hanya dari desain, tapi bagaimana cara mengelola itu tadi ya, mengelola dalam tanda petik ya, mengelola konsumen untuk melahirkan ide-ide baru, ide-ide desain baru. Nah itu kan salah satu cara ini juga ya, berpikir kreatif atau proses mendesain gitu. Jadi bisa ditanyakan hal-hal yang di luar bentuk sepatu yang untuk perempuan gitu ya. Iya. Silakan untuk teman-teman mahasiswa atau dari Bapak Ibu dosen kalau ada yang mau bertanya. Karena sebenarnya kalau sepatu perempuan hanya produknya aja, sebenarnya juga bisa diaplikasikan terhadap produk sepatu. Apakah itu anak-anak, laki-laki juga sebenarnya sifatnya lebih general juga sih. Iya, betul. Setuju. Mungkin Bu Nina mau bertanya, udah kenal ya sama Bu Nina ya? Sebelumnya. Kenal belum ya? Sudah belum ya, Bu? Kayaknya belum pernah ya, Bu. Belum ya, Bu? Belum. Baru pertama ketemu juga. Semua wajah-wajah baru hari ini. Bu Nina kayaknya sepatunya dulu ada yang mirip-mirip ya. Pernah lihat sepatu sendal Bu Nina yang suka dipakai ke kampus, bukan ya? Bukan ya? Enggak, itu mah gaya emak-emak. Nggak apa-apa, Bu, kan ini tujuannya adalah untuk yang berjiwa muda. Saya yakin Ibu Nina pasti masih berjiwa muda, Bu. Muda banget. Ini dulu interior ya? Iya, betul, Bu. Saya dulu interior. Angkatan berapa? 2004.
4 ya. Iya, betul. Saya Dulu dulu pernah dapat Kenapa, Bu? ini nggak apa sih kuliah apa kewirausahaan atau manajemen produksi? Dulu saya pernah ikut ke manajemen desain sebetulnya, tapi di jurusan lain. Waktu itu di jurusan desain produk kalau di kampus saya dulu saya belajar. Jadi kalau untuk manajemen setelah lulus dari ITB dulu saya akhirnya ambil short course sih, tapi bukan pendidikan formal gitu, Bu. Untuk akhirnya menjalankan usaha ini. Jadi awalnya saya tuh interior, bekerja secara profesional interior, tetapi dari kecil memang suka sepatu, Bu. Jadi dulu kalau punya sepatu baru bisa sampai dibawa tidur. Oke, saya mau nanya, ya. Dulu dosennya siapa ya? Dosen apa, Bu? dosen interior, Bu. Bukan, yang ke arah produknya itu. Ke arah produk. Atau kewirausahaan. Aduh, saya dulu bukan lebih ke manajemen produk atau kewirausahaan ya. Lupa, Bu. Pak, aduh Bu, saya agak lupa siapa ya namanya, karena di jurusan lain saya agak lupa, ada 2 orang di dosennya, Bu. Pak Susanto ada nggak dulu? Oh iya, betul Bu, Pak Susanto, betul sekali ya. Bu, betul. Ya, itu suami saya. Oh Ibu, aduh ya salamnya Bu buat Pak Susanto, terima kasih telah membekali saya. Maaf, itu Pak Susanto udah nggak ada. Oh, 2015. Aduh, mohon maaf ya Bu, turut ini. Gak apa-apa ya, iya, saya Bu. boleh komentar ya. Jadi kalau lihat ini gaya pemasarannya ya gaya sekarang ya. Jadi yang menyasar ke generasi milenial yang barangkali udah ke generasi alpha ya. Dan setelah Z itu alpha ya. Alpha baru kita mayoritas ada di milenial dan Gen Z, Bu. Jadi alpha baru akan masuk, jadi belum kalau alpha, Bu. Jadi yang Z-nya ya, yang betul Z generasi. Kira-kira sudah apa ya? Udah punya apa? Mungkin udah lulus ya. Udah punya uang barangkali. Iya, betul. Jadi sebetulnya yang millennials ini adalah dulu yang akhirnya kita targetnya mulai dari 18 hingga 25 tahun, Ibu. Jadi awalnya mereka adalah di usia kita, MKS ini sudah jalan hampir 10 tahun. Jadi awalnya ketika mereka masih umur 18 hingga 25, ketika masih generasi millennials, akhirnya mereka banyak juga yang selama perjalanan dari kita membuat produk ini dari awal tahun 2011 hingga sekarang mereka masih pakai. Jadi market share kita yang ada di kelasnya millennials adalah yang dulu juga pakai MKS gitu. Nah, tetapi mengingat brand kami adalah dengan target usia 18-25 tahun, sehingga kami harus konsisten untuk mengakuisisi customer-customer baru, yaitu di mana saat ini adalah generasi Z. Jadi akhirnya sekarang market share kita ada 60% di generasi Z dan ada 40% di generasi millennials. Oke. Ya saya tertarik dengan ya gaya pemasaran sekarang ya, karena generasi yang apa tadi Z ini ya. Jadi kan mereka sudah lebih ke apa informasi ya, internet gitu ya. Jadi betul. Yang bikin saya menarik tuh jadi bisa komunikasi dengan ya apa customer ya, juga dengan pemilik perusahaan. Jadi mungkin bisa ini ya, bisa saling komunikasi, bisa saling apa ya, saya pengen desain kayak gini, barangkali saya pengen, jadi mungkin ada saling masukan gitu ya, kali betul. ya. Jadi saling kolaborasi, Bu. Jadi kami juga pengembangan desain-desain kami juga tidak dipungkiri bahwa ada juga influence dari saran-saran dari loyal customer kami, bahwa mereka ada masukan bahwa coba bikin yang desainnya misalnya seperti desain A atau seperti desain B. Lalu setelah itu akhirnya kami tampung saran-saran tersebut dan kami coba
kawinkan dengan DNA produk kami, bahwa kan kami juga mempunyai DNA atau pakem-pakem style design yang sudah memang seperti pakemnya MKS gitu. Jadi kami berusaha mengawinkan apa saran dari customer dan juga gaya-gaya desain yang kami punya gitu. Jadi dengan perkembangan juga teknologi dan gaya hidup saat ini gitu, yang mana eranya keterbukaan, lalu juga komunikasi bisa dengan lancar dua arah, itu juga membantu kami untuk mempercepat proses desain yang kami punya gitu, Bu. Kalau ini misalnya tiba-tiba misalnya meluncurkan produk baru, tema baru gitu. Betul. Pernah nggak? Temanya dalam konteks seperti apa ya, Bu, misalnya? Misalnya ini mau misalnya ya, kalau yang produk dulu kan misalnya ini mau Natalan, jadi ininya jadi arah, untuk temanya gitu ya, Bu ya? Ya, tema. Ya, tema. Kalau untuk tema, kita dalam 1 tahun kita punya 2 koleksi besar yang kita luncurkan setiap tahun dengan tema yang lebih general sesuai biasanya kita lihat perkembangan pasar dan juga tren, Bu. Lalu juga kita punya 4 kapsul collection, yaitu koleksi kecil. Nah, biasanya koleksi-koleksi kecil itu kita sesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan, misalnya seperti ini Natal gitu. Jadi kita dalam menyambut Natal ini kita juga punya aktivasi berupa satu hampers yang mana di dalamnya kita ada produk sandal rumah, lalu juga ada apron yang juga berkolaborasi dengan produk lain. Nah, jadi dengan bergesernya gaya hidup saat ini karena juga pandemi COVID yang di mana kita semua banyak berkegiatan di rumah, akhirnya kita juga agak sedikit mengembangkan produk kami, pivot produk ke arah produk home collection. Jadi di Agustus kemarin kita luncurkan kategori produk namanya at home, di mana di kategori produk tersebut terdapat produk-produk yang menunjang kegiatan kita sehari-hari, seperti ada sandal rumah dan juga beberapa kelengkapan lainnya. Nah, menyambut Natal ini kita berusaha terus memberikan produk-produk kepada customer kami yang relate atau yang bersinggungan dengan kondisi saat ini. Nah, jadi untuk Natal ini kita punya si hampers itu dengan isi sandal rumah dan juga apron karena kegiatan di dalam rumah juga memasak dan juga perlu menggunakan alas kaki di dalam rumah. Lalu biasanya juga kita untuk menyambut Lebaran kita ada Raya Collection dan juga kita untuk koleksi kecil ada juga tema-tema yang berkolaborasi misalnya dengan brand lain gitu. Kira-kira seperti itu, Bu, gambarannya. Oke, terima kasih penjelasannya ya. Saya bangga ya dengan anak muda yang ya desainer dan pengusaha juga dan mewakili generasi muda ya. Ya semoga buat para mahasiswa juga nanti bisa mengilhami ya, sebagai desainer juga, pengusaha juga, dan membawa warna baru buat generasi muda Indonesia gitu ya kali. Ya, semoga bisa tetap konsisten. Oke. Buat para mahasiswa yang mau bertanya, silakan. Ini ada yang bertanya, wah ini laki-laki nih mahasiswa. Paul Martin. Ini izin bertanya, Bu, pada zaman sekarang fashion berkembang sangat pesat. Apakah anak kecil yang sudah memakai high heels itu tidak apa-apa atau ada dampak negatif atau positifnya? Wah, ini calon bapak yang baik ya, sudah memikirkan 5 tahun, 6 tahun ke depan. Iya. Ini saya jawab dulu langsung aja ya, Bu ya? Iya, boleh. Ya. Silakan. Kalau untuk anak kecil memakai high heels itu sebenarnya mungkin kaitannya lebih ke kesehatan, yang mana saya juga mungkin nggak punya kapasitas yang terlalu jauh untuk mengomentari masalah untuk terkait hal ini, tetapi memang
menurut pengalaman yang sudah saya lalui, bahwa memang sepatu itu juga menjadi salah satu faktor yang penunjang kesehatan, karena ya bisa dibayangkan kita setiap hari berdiri di atas kaki kita sendiri, menjalani semua aktivitas yang mana kita juga perlu alas kaki yang nyaman digunakan terutama untuk mensupport tulang punggung kita, yang mana di situ banyak juga susunan syaraf-syaraf. Jadi sebisa mungkin sepatu yang kita pakai itu memang harus nyaman. Jadi mungkin kenyamanan setiap orang berbeda-beda karena bentuk fisiologi kaki masing-masing individu pun berbeda gitu. Jadi di seluruh dunia ini bahkan tidak ada bentuk kaki yang sama. Bahkan kalau kita perhatikan kaki kita sendiri, kaki kiri kita dan kaki kanan kita pasti berbeda. Apakah mulai dari panjangnya, ataukah gemuknya gitu, apakah bentuk tulangnya, pasti akan berbeda. Jadi kalau menurut pendapat saya untuk hal ini adalah selagi masih bisa dipakai dengan nyaman, maka akan berdampak positif gitu. Kalau untuk sepatu-sepatu yang high heels untuk kategori anak kecil, mungkin ada beberapa brand juga mungkin yang mereka luncurkan memang sudah ada studi kelayakannya, apakah layak untuk digunakan untuk anak kecil atau tidak. Tetapi untuk saat ini saya tidak punya referensi yang bisa saya share mengenai hal tersebut gitu. Apakah memang sudah cukup nyaman atau belum gitu. Oke. Jadi ini ya kalau yang bagus ya memang mungkin ada studinya ya. Betul, betul. Ya. Ya, untuk saat ini saya untuk yang sepatu anak-anak high heels ini belum punya datanya, jadi saya juga belum bisa berkomentar lebih lanjut gitu. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Roswati. Saya ingin bertanya, Ibu Fitri dari jurusan desain interior, kok bisa tertarik untuk bekerja di bagian fashion? Oke. Fashion karena dari kecil memang suka fashion. Kebetulan orang tua saya juga di rumah mempunyai tailor di rumah gitu. Jadi memang dari kecil sudah terbiasa dengan sehari-hari dengan fabric, terus gambar-gambar desain gitu. Dan dari kecil memang saya tapi senangnya nggak terlalu ke baju ya, tapi lebih ke sepatu gitu. Saya juga nggak terlalu paham kenapa. Jadi kalau memang ketertarikannya ke arah sana. Jadi sebenarnya dari kuliah juga sudah merintis usaha sepatu ini, tetapi masih menjadi pengisi waktu aja. Yang mana akhirnya makin setelah saya menjalani keprofesian interior gitu, dan ternyata juga bekal dari interior pun bisa menunjang untuk kita berpikir secara untuk mendesain produk juga gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mendalami sepatu ini dan juga menempuh pendidikan yang formal untuk bisa melengkapi lah, dan memang komitmen saya untuk serius di jalur sepatu ini. Gitu. Jadi memang untuk fashion sudah ada ketertarikan semenjak kecil. Oke. Baik. Ini Priscilla Sila juga mau tanya. Pagi Bu mau bertanya, apa kebanyakan orang saat ini lebih tertarik pada desain yang unik dan lucu, atau lebih pada kenyamanan untuk dipakai serta bahan yang bagus? Oke, untuk pertanyaan ini mungkin saya bisa kategorikan menurut pengalaman saya ke dalam 2 kategori. Sebenarnya kan kalau untuk akhirnya memilih produk adalah setiap individu punya preferensi yang berbeda-beda. Apakah berdasarkan pengalaman atau berdasarkan hal yang lain-lainnya gitu. Jadi biasanya untuk yang usia lebih muda itu karena juga mereka sangat mengikuti tren. Biasanya akhirnya desainnya lebih lucu, lebih unik, tetapi mereka nggak masalah untuk akhirnya tidak dipakai tidak nyaman karena mereka kejar tren yang sedang berlangsung, dan memang di mana kebutuhan sosialnya juga menuntut mereka untuk bisa tampil selalu trendy gitu. Tapi untuk target customer yang usianya lebih matang, mereka biasanya lebih banyak
cenderung untuk juga mempertimbangkan dari segi desain dan juga kualitasnya gitu. Apakah kualitasnya itu baik atau tidak, apakah bisa dipakai dalam jangka panjang atau tidak gitu. Tetapi setelah saya menjalankan CMKS ini ternyata juga banyak yang usianya lebih muda, mereka juga senang dengan produk-produk yang kualitasnya baik gitu. Karena menurut saya produk desain itu menjadi kurang lengkap apabila tidak ditunjang dengan kualitas material dan kualitas produksi yang baik gitu. Jadi untuk akhirnya jawabannya apakah lebih ke desain yang unik atau kenyamanan, saya rasa gabungan dari kedua feature tersebut lebih baik untuk akhirnya saling melengkapi, karena kalau untuk berdiri sendiri pun pasti masih punya kekurangan gitu. Iya, setuju. Baik. Oke. Nah, ini ada lagi yang mau bertanya, Bu. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahan yang cocok dan nyaman untuk dipakai dan model atau desain yang cocok? Apakah Ibu melakukan survei? Oke. Untuk mengetahui material yang cocok untuk desain kita lebih ke arah bukan survei tapi research and development, yaitu R&D gitu. Jadi kita punya kalau di tim kami punya namanya bank desain dan juga bank material, yang mana adalah kumpulan dari desain-desain kami dan juga material-material yang bisa kita gunakan. Setelah kita selesai mendesain produk kita, akhirnya kita juga mencoba material-material yang kita punya, kita aplikasikan terhadap produk tersebut, lalu kita bikin sampel, lalu kita tes. Biasanya kita lakukan beberapa kali sampai menemukan apakah bahan tersebut cocok atau tidak diaplikasikan terhadap produk kita gitu. Jadi belum tentu, misalnya kita mau bikin desain A, lalu misalnya kita pilih produk kanvas gitu. Setelah kita coba, belum tentu akan nyaman. Setelah kita gunakan, biasanya kita pakai, kita tes sendiri. Biasanya juga saya pakai sendiri, bisa sampai 2 minggu saya pakai setiap hari. Lalu kita review lagi kekurangannya apa. Kalau memang ada kekurangan, biasanya kita ganti material. Jadi kita ganti beberapa kali. Dari situ akhirnya kita bisa tahu desain yang material yang cocok untuk desain kita itu kriterianya seperti apa. Itu yang pertama. Kadang untuk yang kedua juga kita bisa terapkan dengan cara kita lihat dari referensi produk yang sudah kita punya sebelumnya, dengan jenis desain yang serupa kita bisa menggunakan material yang apa. Jadi kembali lagi, pertama kita harus research and development, yang kedua juga kita harus review dari produk sebelumnya yang sudah kita pakai menggunakan bahan apa gitu. Oke, iya baik. Jadi lebih ke R&D ya dibandingkan survei. Betul, ya? R&D ya. Karena dalam membuat produk sangat penting sekali sih itu untuk kita melakukan R&D. Iya. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya atau mau bertanya langsung juga boleh ya, nggak usah lewat chat, nggak yang mau. Ya, mau langsung diskusi mungkin. Langsung ngobrol sama Bu Fitri ya. Langsung mau menanyakan sesuatu. Silahkan. Kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit. Kalau untuk kait ke pertanyaan yang terakhir yang tentang survei, mungkin juga bisa disurvei adalah melihat referensi dari produk lain ya. Produk lain yang serupa misalnya dari yang ada di pasaran menggunakan material apa, lalu kita bisa juga coba terapkan untuk memulai research dan development tersebut. Karena tadi saya berpikirnya kalau misalnya kita di MKS kan memang karena sudah jalan nih, jadi kita sudah punya bank desain dan material. Tapi kalau untuk memulai, bisa kita lihat survei produk kompetitor sejenis, mereka menggunakan produk apa, dan mungkin kita bisa coba ambil referensinya untuk kita coba terapkan memulai research and development. Oke, ya.
Ini ada yang angkat tangan ya, raise Ya, hand. boleh. Siapa? Emily ya? Iya, silakan Emily. Silakan Emily. Iya, halo Ibu. Halo, Boleh dibuka halo. videonya, kameranya juga boleh dibuka supaya lebih terasa gitu ya. Gak apa-apa, ini mukanya lagi agak berantakan, maaf. Oh ya. Saya mau tanya Bu, untuk memulai bisnis itu kan kayak harus ada awal-awal tuh ke supplier untuk material bahan Bu. Itu gimana sih cara kita menjalin hubungan yang baik atau menjalin kerjasama yang baik gitu loh Bu dengan para supplier itu Bu? Oke. Untuk awal-awal banget dulu saya memulai, kita benar-benar datengin tokonya satu-satu gitu. Datengin tokonya satu-satu, melihat material-material apa sih yang kita perlukan gitu. Nah, setelah berjalannya waktu untuk membina adalah kita juga kadang sharing bahwa nggak hanya untuk beli materialnya aja, tapi kita juga sharing kayak, saya mau bikin kira-kira produk yang harus kriterianya misalnya harus nyaman dipakai, kelenturannya juga cukup gitu. Kira-kira bisa kasih suggest nggak? Bisa kasih masukan nggak material jenis apa yang cocok gitu. Nah, di situ pun saya juga melihat satu kondisi di mana mereka juga cukup antusias untuk mengetahui apa sih yang mau kita bikin sehingga mereka juga bisa kasih masukan. Mulai membangun kerjasamanya dimulai dari situ bahwa pendekatannya lebih personal juga gitu. Jadi di mana pada saat itu pun saya kemampuan untuk pengetahuan bahan dan material-materialnya masih sangat terbatas. Jadi saya juga komunikasikan dengan mereka bahwa saya juga perlu bantuan mereka untuk merealisasikan desain-desain saya dengan material yang mereka punya gitu. Nah, setelah itu bergulir terus akhirnya komunikasi dan kerjasama bisa kita pupuk ya memang dari kita selalu juga merespon terhadap produk-produk material yang mereka punya gitu. Jadi misalnya mereka punya produk baru, material lainnya, kita coba aplikasikan juga ke produk kita. Jadi memaintain kerjasama supaya bisa berjalan panjang gitu. Lalu dengan terus juga kita membangun hubungan kerjasama dengan mereka melalui material yang kita punya, kita aplikasikan kepada produk kita, itu cukup membantu untuk kita bisa menjalin hubungan kerjasama yang baik. Gitu. Kalau untuk hal-hal lainnya mungkin lebih ke teknis ya, seperti mungkin ada term pembayaran dan lainnya yang mana akhirnya itu lebih ke teknis. Cuma menurut pengalaman saya kuncinya adalah di komunikasi dan juga saling merespon produk masing-masing gitu. Oke. Baik. Udah cukup jelas, Emily? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas, Ibu. Terima Okay. kasih. Iya. Mungkin yang lain juga jadi mau langsung bertanya. Silahkan kalau ada yang... Oke, siapa nih? Ini ada Sherin. Sherin, silahkan. Hai, pagi Sherin. Halo, aku mau ikut nanya. Iya, silahkan. Kalau misalnya baru memulai bikin brand gitu, kan pasti kita punya desain sendiri. Betul. Kalau misalnya sepatu, terus kita bikinnya ke tukang, gimana caranya biar kita punya hak cipta buat desain kita sendiri? Oh, kalau untuk bicarakan hak cipta sebenarnya prosesnya panjang ya. Kalau memang mau secara formal ya memang kita harus patenkan desain kita gitu. Ini pun menjadi suatu tantangan untuk akhirnya kita bisa menjaga desain kita karena di MKS pun sampai saat ini dari awal berdiri juga tidak bisa menghindari hal tersebut gitu karena banyak masih ada juga di luar yang juga akhirnya tidak bertanggung jawab atas desain-desain yang MKS yang mereka keluarkan gitu. Tapi kalau saya punya satu kunci juga bahwa bagaimana akhirnya kita balik lagi seperti tadi pertanyaannya Emily, bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan supplier adalah memang bagaimana kita personal approach dan juga membuat perjanjian dengan mereka bahwa desain kita ya hanya milik kita gitu. Jadi
Bisa dimulai dengan personal approach, memberikan pengertian bahwa saya mempunyai tujuan ini, kita kerjasama, saya punya tujuan untuk pihak supplier menjaga original desain kita gitu. Nah setelah itu juga apakah mereka secara lisan apakah mereka setuju atau tidak? Kalau misalnya visi misinya sudah bisa sejalan, lalu ada baiknya juga dituangkan dalam perjanjian hitam di atas putih, yang mana juga ada konsekuensinya antar para pihak apabila terjadi hal-hal yang melanggar kesepakatan bersama, ada tindak lanjut selanjutnya. Menurut saya mungkin itu bisa dimulai dari langkah tersebut gitu. Okay. Gimana? Tadi sharing ya? Iya, oke. Cukup jelas? Cukup jelas kok. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Baik, mungkin sudah hampir jam 9 Bu Fitria dan waktu perkuliahannya sudah mau habis. Gitu. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk sharingnya dan pengalaman yang sudah dibagikan pagi hari ini, khususnya untuk para mahasiswa ya, supaya semakin membuka wawasan dan juga semakin memotivasi mereka supaya nantinya setelah lulus dari Maranatha mereka atau dari sekarang lah ya sudah bisa merancang atau sudah bisa melihat-lihat tertarik di mana, lalu nanti setelah dari sini bisa maksudnya setelah lulus dari Maranatha bisa menjadi seorang wirausahawan gitu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bu Fitria.